Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kakak-kakak semua telah menyempatkan hadir untuk yang hari ini kita kembali ke pertemuan tatap maya. Untuk pertemuan kali ini pembacaan doa akan dipimpin oleh Kak Sopan aja ya. Karena Kak belum masuk kayaknya. Kepada Kak Sopan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Fasil dan kakak-kakak PKJ PJOK yang berbahagia. Yang pertama saya mewakili dari kawan-kawan mengucapkan bela sungkawa kepada Kak Ibas atas meninggalnya mertua beliau. Dan kita juga nanti mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum, semoga ditempatkan di sisinya. Al-Fatihah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk mengawali kegiatan kita ini, kita membacakan doa selamat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'maika bimazidah. Ya Rabbana hamdu kama dzal jalali wal karim wa sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawil alaina fi syakaratil maut wa najati minan nar wa afiyatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih, kita kembali ke Pak Darmawan. Terima kasih kepada Kak Sopan Suban yang telah membacakan doa. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Ibas atau fasilitator kita. Kepada Kak Ibas dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Darmawan telah membuka kegiatan kita pada siang hari ini, dan juga terima kasih kepada Kak Sopan telah mengawali dengan bacaan doa, dan juga terima kasih untuk doa dan turut belasungkawanya dari kakak-kakak semua ya. Apapun yang terjadi ya kita jalani saja, dan saya juga sebenarnya keberatan, tapi karena sudah menjadi tanggung jawab ya, di sana kita ada tanggung jawab, di sini juga ada tanggung jawab yang harus dikerjakan. Kalau untuk hari ini itu sebenarnya ada doa kita di rumah. Saya minta izin juga di rumah untuk sampai sore ini saya tidak di rumah. Jadi saya sekarang ngungsi di kafe dekat rumah. Jadi makanya saya mulai jam sekian, karena nanti di akhir jam 4 itu saya akan menghadiri acara pembukaan tatap muka untuk gelombang kedua yang PKG di daerah Meranti. Jadi mohon kerjaan sama kakak-kakak. Kenapa saya ambil waktunya hari ini? Karena seminggu ke depan itu kakak akan melaksanakan rangkaian aksi nyata yang akan kakak lakukan di satuan pendidikan masing-masing. Jadi apa bentuk aksi nyatanya nanti akan saya sampaikan, dan kakak kuatkan nanti setelah kegiatan itu berdiskusi, boleh untuk referensi juga saya akan sampaikan. Terima kasih kakak untuk kehadirannya dan juga pengertiannya, karena kita kegiatannya sebenarnya pada hari Jumat tapi kita cancel sampai hari ini. Mohon kerjasamanya kakak luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya. Saya ada tepuk tangannya nggak mungkin. Baik, saya mencoba untuk rekam udah ya, ditampil layar. Ya. Mohon kakak yang belum hadir bisa diingatkan lagi kakak, disempat-sempatkan untuk masuk, karena kehadiran kakak ini sangat
menentukan sekali untuk pengeluaran sertifikat kelulusannya. Ya. Di hari ini kita melewati modul 1 dan modul 2 sampai di 2.6 yang kemarin. Pada sebelum masuk modul ketiga, kita ada persiapan aksi nyata, yaitu aksi nyatanya praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kakak-kakak merancang program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi nanti di sini saya akan paparkan apa-apa saja yang mungkin harus kakak-kakak siapkan. Tampil kak di monitor kakak-kakak. Tampil. Kita 2 JP saja, saya sudah siapkan waktunya. Semoga berjalan dengan kondusif, tidak ada halangan ya. Kemudian salam dan bahagia kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Saya selalu tanyakan bagaimana perasaan kakak pada hari ini. Nah, itu dia. Apa kabar ya kakak? Ada yang lagi sakit kah? Alhamdulillah sehat kak. Ya. Yang belum hadir kita Kak Mira ya. Diingatkan lagi Kak Tua. Kak Mira tadi Ada. masuk ke dalam tadi Kak. Dalam mana Kak? Oh, dijemput suaminya tadi. Oh, ya, diusahakan disempatkan masuk karena sekali lagi saya mengingatkan kehadiran kakak ini sangat menentukan sekali. Kemudian siapa dari kakak mungkin yang bisa memimpin refleksi atau apa Breaking. Bukan ice breaking, sudah lebih kepada ritual supaya menenangkan pikiran gitu. Kalau mungkin ketika kegiatan luring bisa kita laksanakan dengan mendengarkan musik, kita memejamkan mata gitu ya. Tapi ada mungkin yang bisa pimpin. Oke, saya saja yang mimpin untuk sesi ini ya. Baik, kakak, saya mohon pejamkan mata dengan sadar, dengan tenang. Kakak pejamkan mata saya, relax, jangan lihat layarnya. Dengan sadar, jujur, pejamkan mata, ya, pejamkan mata untuk tidak melihat ke monitor atau ke layarnya sebentar. Pejamkan mata, kemudian tenangkan pikiran, hati, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, keingintahuan kakak dan kebajikan yang telah kakak berikan kepada masyarakat kita. Dengan menarik napas yang dalam, saya hitung 1, 2, 3, hirup. Kemudian lepas pelan-pelan melalui mulut kakak. Sekali lagi, tarik napas. Lepasnya pelan-pelan dari mulut kakak. Sambil berpikir, fokus untuk tetap syukur, kemudian ingin tahunya, dan juga kebajikan yang telah kakak lakukan selama ini. Tarik napas. Lepaskan pelan-pelan. Kita tahan sejenak selama 10 detik untuk merenungkan ini. Boleh sekali lagi tarik nafas. Kemudian lepaskan pelan-pelan. Ya, boleh dibuka lagi kembali matanya kakak. Ya. Untuk sampai di sini saya coba ingin bertanya lagi kepada kakak. Pertama kepada Kak Suhaimi, apa yang kakak pikirkan, apa yang kakak munculkan rasa syukurnya, dan apa yang ingin kakak tahu, dan apa kebajikan yang telah kakak lakukan
dalam waktu dekat ini mungkin apa yang kakak pikirkan Kak Suhaimi? Siap Kak. Ya. Pertama tentunya rasa syukur yang mana sampai hari ini masih diberi kesehatan untuk melakukan aktivitas. Kemudian untuk kedepannya hal-hal yang ingin saya pelajari tentunya apa yang sudah saya pelajari selama ini akan saya kembangkan di tempat saya mengajar. Saya akan menjadi lebih aktif, jauh dari tahun-tahun sebelumnya yang cuma datang ke sekolah, hadir, pulang, dan hari ini saya berjanji dengan diri saya sendiri, saya ingin hidup lebih bermanfaat, bermakna untuk peserta didik. Itu saja Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, saya rasa cukup mewakili untuk kakak-kakak yang lain. Sepertinya kita memiliki tekad yang kuat ya Kak Suhaimi ya. Bagaimana nanti setelah pendidikan ini kita bukan hanya bermuara pada diri kita saja, bagaimana nanti dampak dari kita melakukan pendidikan ini tentunya harapannya kepada peserta didik di sekolah. Tapi tidak tutup kemungkinan juga pada masyarakat di sekitar kita. Ya, terima kasih Kak Suhaimi. Saya rasa ini cukup mewakili ya kakak yang lainnya. Kemudian kakak, ini merupakan teknik stop ya, mindfulness, kita untuk mencoba merelaksasi namanya. Bagaimana kita selama 2 menit merenung. Mungkin apa yang telah kita lakukan, kemudian apakah yang kita lakukan ini merupakan kebajikan, apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Kemudian dari semua yang kita lakukan tadi, apakah kita bersyukur atau tidaknya. Ini selama 2 menit saja kita mencoba untuk merelaksasi, untuk merefleksi diri. Semoga kita harapannya menjadi insan yang bermanfaat. Itu yang arah sebenarnya. Terima kasih kakak telah dengan tenang. Ini bisa dilakukan di kelas-kelas belajar kakak. Saya juga sering lakukan ini. Terkadang saya putarkan musik, ya musik-musik suara-suara air kan, kita renungkan nanti peserta didiknya, kita arahkan, nanti ada yang mulai terbuka pikirannya, ada yang ingin cerita, itu biasa, itu enak sekali. Mindfulness namanya, ini teknik stop namanya. Mungkin kelas lagi ribut, kita usahakan kita stop dulu kegiatan aktivitasnya, kita buka lagi cakrawalanya. Ini salah satu teknik bagaimana membuat mereka itu sadar akan yang akan mereka lakukan, seperti itu. Sama terkadang kemarin ada hari hari Kesaktian Pancasila itu, saya lakukan ini di kelas, saya putarkan lagu-lagu kebangsaan itu, tapi mereka cukup merenungkan saja, memejamkan mata dan menundukkan kepala. Saya putarkan musik lagu-lagu nasional yang di cover itu, kan agak sedikit mendayu gitu ya. Jadi mereka merasa terserap energi kebangsaannya gitu. Jadi teknik mindfulness ini bisa kakak lakukan di sekolah, apalagi yang kelas tinggi. Mungkin mereka ada mulai nanti ada yang menangis, dia mungkin ada kesalahan yang mereka lakukan di rumah. Kita kuatkan lagi dalam kegiatan ini untuk pulang coba meminta maaf kepada orang tua ya. Jadi teknik mindfulness ini sangat baik sekali bagi anak-anak kita yang mungkin mengalami masalah ataupun yang juga memiliki prestasi, mereka supaya tidak sombong ya. Ini tergantung kita bagaimana memberikan penguatan kepada standing. Ini teknik ini bukan hanya dapat di sini kakak, dimanapun kegiatan, apalagi yang kakak rajin atau aktif di organisasi juga ada ini namanya. Kalau di pramuka mungkin di malam renungan gitu ya. Ya. Terima kasih kakak ya, luar biasa nih. Selanjutnya ya kita sudah doa bersama, kemudian kesepakatan belajar ya, kesepakatan bersama seperti yang biasa saya selalu sampaikan, dan ini saya tetap sampaikan lagi, tetap menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon jika tidak atau sedang hasil berbicara, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama kakak, kemudian memaksimalkan fitur chat. Apakah ada sesuatu hal, pertanyaan atau memberikan jawaban, silakan saja gunakan fitur chatnya. Kemudian raise hand sebelum bertanya, dan paling sakral sekali saya bilang
gangguan teknis ini adalah hal yang wajar. Jadi kakak tidak perlu khawatir jika mau masalah pada jaringan teknis gitu ya. Kalau masalah mikrofon sama kamera saya rasa semuanya sudah bagus ya, sudah kita cek ya, cek and recheck ya. Jadi tidak mungkin lagi masalah di kamera atau di mikrofonnya. Kalau jaringan kita maklumi sekarang. Nah, mungkin saya awal-awal kemarin ya benar nih Kak Dwi tak bisa ngomong karena mikrofon ya. Tapi kita cek lagi, mungkin udah ganti laptop yang kemarin tuh bukan yang itu ya waktu dibawa pas luring ya Kak Dwi ya. Terima kasih sekali Kakak. Ini selalu saya sampaikan, ini kesepakatan kita bersama. Kemudian ya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah pertama merefleksikan koneksi antar materi. Jadi kakak-kakak coba kita mengingat kembali nanti materi modul 1, 1.1, 1.2, kemudian memahami penugasan aksi nyata. Nah, agenda kita pertama refleksi ini 30 menit saja. Kemudian penjelasan tugas aksi nyatanya mulai pengantar, nanti penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian penilaian lanjut di lini masa. Di lini masa ini alurnya tanggal sekian harus ini ya, gitu ya. 20 menit. Kemudian 7 menit kita diskusi dan tanya jawab, dan 3 menit kita penutup. Selanjutnya, atau sebelum kita mulai kakak ada yang mau berbagi ice breaking mungkin sebelum kita mulai pembelajaran? Coba ice breaking di Zoom di Gimik ini seperti apa sih? Ada kak ingin coba ice breaking lewat ini gimana caranya? Ice breaking virtual. Kalau kita pertemuan bisa gini tepuk. Kalau secara virtual ini ice breaking seperti apa? 5 menit saja. Mungkin ada yang bisa, mungkin ada yang pernah lakukan. Kak Ilham nih senyum-senyum nih mungkin ada nih. Apa Kak? Silakan Kak Ilham, kalau memang punya kita ikuti refleksi ice breaking-nya seperti apa. Ya, Kak Ilham. Kalau tidak ada kita lanjutkan saja. 5 menit Kak Ilham. Ya, sebentar aja tuh. Ice breaking di virtual ini seperti apa? Atau ingin mengulang kembali yang aspek pembelajaran efektif itu boleh. Ada 9 aspek itu boleh juga. Lupa dah Kak. Boleh sambil buka catatan boleh. Ya. Sebelum kita lanjutkan nih, kita santai aja. Ya kalau tidak kita lanjutkan. Ya. Baik, kita masuk ke sesi yang pertama sepertinya. Santai Kak Ilham, kita tidak perlu terburu-buru ya. Ya, pertama itu refleksi koneksi antar materi modul paket. Materi paket modul 1 dan 2. Coba, mungkin kakak masih ingat di paket modul 1 itu apa sih judul? Paket modul 1. Paket modul 1 itu tentang ini ya, paradigma ya. Yang pertama
Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sebelumnya mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Gimana nih kakak? Ini saya buat jambot aja atau mau kakak-kakak jawab nih? Buat satu. Di chat aja atau gimana? Ilham, chat. Di chat ya? Boleh kalau di chat. Saya tunggu di chat. Itu kan paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik itu kan paket modul 1 ya? Model 1 Kak? Ya, modul 1. Jadi kita kuatkan dulu, kita kaitkan antara paket modul 2 dengan paket modul 1. Apakah di sana merujuk ke sana atau memang tidak bersinggungan sama sekali? Tidak. Kalau di paket modul 2 itu kan ada banyak, itu ada 5 juga. 5. Mengajar efektif. Ya bolehlah kakak tulis di chat aja. Saya coba baca di chat aja. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kemudian apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak. Bersihkan lagi kamarnya. Bersihkan lagi kamarnya. Oh, jadi Lagi. tak ada pindah. Kamar tak ada. Kamar tak ada. Bersihkan aja. Minta apa ya juga? Oh, minta aja lah. Aja lah. Lagi itu bersihkan. Pandai. Entar kalau nak ganti selimut. Hah? Minta gantian aja apa tuh? Minta ganti apa? Kak sopan itu pembelajaran ya, maksudnya ya, pembelajaran yang efektif yang mana kita sebagai guru memfasilitasi pengalaman belajar yang bermakna bagi murid dan memenuhi 9 aspek tentang pembelajaran yang efektif. Kalau Kak Ilhami itu pemahaman terhadap keterampilan belajar. Ya silakan saja, saya cuma mengkoneksi saja.
Silakan kakak yang lain. Eh, yang masih ragu silakan saja, kita hanya sekilas mengkoneksikan saja. Kalau modul 2.1 modul paket 1 itu tentang paradigma ya Kak Sofan ya, tentang paradigma, perubahan paradigma diri guru PJOK. Di sana ada mungkin refleksi, ada aset di sana ya 1.2. Kalau di paket 2 ini lebih kepada keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, Keterampilan mengajar yang ya. efektif. Jadi apakah pemahaman kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu sudah mendukung paradigma yang terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kalau iya ya sampaikan saja menurut kakak. Karena yang mengalami itu kakak. Ya, pemahaman pendekatan berdiferensiasi ya. Terima kasih Kak. Dan ini Kak Suhaimi ya, mengarah ke peserta didik ya. Kemudian Kak Darmawan menerapkan metode yang bervariasi seperti permainan, latihan kelompok, dan aktivitas individual agar pembelajaran lebih menarik. Ya, arahnya tetap kepada peserta didik. Tujuan kita melakukan variasi, tujuan kita diferensiasi. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua mungkin sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Nah, apakah pemahaman saya atau pemahaman kakak terhadap strategi mengajar ini sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak. Untuk Kak Rian tadi, untuk mencegah kebosanan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran PJOK karena rasa ingin tahu peserta didik itu sangatlah besar. Kak Dwi yang jawab yang tadi ya, Kak Dwi ya. Pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan metode yang sesuai dengan peserta didik. Ini juga termasuk diferensiasi. Kalau menurut saya untuk Kak Dwi ini juga mengarah ke diferensiasi. Nah, yang kedua ini silakan kakak, tentang strategi mengajar. Sejauh apa pemahaman kakak terkait strategi mengajar? Apakah strategi mengajar kakak itu sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak. Kita maksimalkan fitur chat saja. Ada deh. Ya. Hah? Ya. Garing. Garing. Belum. Bola. Bola apa lagi? Bola.
Ya, silakan Kak. Dijawab saja yang menurut Kakak ya. Pemahaman Kakak terkait strategi mengajar ya. Kemudian apakah sudah mendukung dari strategi mengajar yang Kakak pahami itu mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya. Kak Sopan menjawab, Alhamdulillah setelah memahami bagaimana pembelajaran yang efektif, kita sebagai guru dapat mengatur langkah-langkah pembelajaran yang menarik dan berpusat pada peserta didik. Ya. Berarti sekarang strategi mengajarnya sudah lebih banyak ya Kak Sopan ya. Bagaimana kita menempatkan kita sebagai menggunakan strategi komando, bagaimana kita menggunakan strategi model yang latihan ya. Jadi model komando itu menurut saya wajib kita pakai ya, tapi mungkin tidak terlalu banyak seperti biasanya. Jadi penekanannya mungkin di awal saja bagaimana mereka mengikuti arahan dan mungkin setelah itu mereka baru yang kita pelajari. Di sana banyak sekali model. Ada 14 ya? 14 model pembelajaran di sana, strategi yang sana. Kalau Kak Rian menjawab itu strategi mengajar ialah salah satu cara seorang pengajar sampaikan materi yang efektif agar peserta didik bisa memahami maksud dan tujuan pembelajaran. Agar peserta didik bisa memahami dan mempraktekkan dengan baik. Ya, sesuai tadi yang saya sampaikan, kita ada beberapa model di sana. Silakan kita pahami dan kuatkan di sana di modul kakak. Kemudian masih tahap perbaikan. Kalau kami masih tahap perbaikan strategi pembelajaran yang aktif dan efektif. Ya, silakan Kak Ilhami, kita kembangkan lagi. Mungkin bisa sharing ke kawan-kawan atau ke kakak-kakak yang lain. Apa sih yang perlu Kakak lakukan ketika mengajar ini? Oh, ini harus yang model gimana? Kita tidak bisa langsung lepas kepada peserta didik, tapi bagaimana kita merancang itu semua. Silakan Kak Ilhami, tidak ada benar salahnya ya di sini ya, kita hanya sekedar mengkoneksikan saja. Kemudian alhamdulillah ini dari Kak Darmawan, karena strategi berdiferensiasi mencakup strategi yang berpusat pada strategi. Kita mulai kembangkan yang lagi boomingnya diferensiasi ini, karena pendekatan atau model strategi pembelajaran diferensiasi ini sangat membutuhkan atau sangat memberikan persiapan belajar peserta didik kita dengan memenuhi kebutuhan belajar mereka. Kak Suhaimi itu mampu menguasai materi yang akan diajarkan serta berusaha menyesuaikan dengan rencana pembelajarannya. Tetap kita kepada RPP ya atau modul ajar. Kemudian Kak Fauziah, strategi mengajar, cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang memberikan pengalaman belajar. Ya, silakan saja Kak pilih yang menurut Kakak pas pada materi ini, ya kita kembangkan saja. Kemudian Kak Rizky, menurut saya sudah mendukung karena strategi mengajar kita menyusun rencana kemudian agar tujuan dari pembelajaran dapat berpengaruh dan sampai kepada peserta didik. Jadi juga setelah ikut PKG, strategi yang saya gunakan lebih ke penyesuaian kebutuhan dalam penyampaian materi dalam mencapai tujuan pembelajaran kita. Jadi sebenarnya strategi yang kita pahami ini sudah sangat mendukung ya terhadap paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik ini. Terima kasih Kak. Kita lanjutkan. Nah, sekarang sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak? Kemudian apakah pemahaman tadi sudah mendukung paradigma terhadap PJOK berpusat pada peserta didik?
model pendidikan gerak. Ini kita mungkin modul 2.3 ya, 2.3. Pemahaman kakak tentang terkait model pendidikan gerak. Silakan kak. Pertanyaan ketiga, kita hanya koneksikan saja. Ya kak, tak perlu buka modul tuh lagi. Silakan saja kak. Apa yang kita kakak pelajari kemarin di modul pendidikan gerak, model pendidikan gerak? Kemudian apakah pemahaman kakak ini sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada usaha didik? Ya, Kak Sopan sudah jawab di sana. Yang saya pahami ketika melakukan pengajaran harus lebih banyak aktivitas gerak daripada tunggunya. Boleh. Kemudian memahami Kak Darmawan ya. Kemudian memahami pentingnya menyediakan kesempatan bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Inklusi ya Kak Darmawan ya. Yang untuk berpartisipasi dalam kegiatan gerak. Kemudian Kak Ilhami keterlibatan peserta didik pembelajaran yang bermakna. Ya, silakan saja Kak Ilhami. Yang lainnya ditunggu ya Kak ya. Ini buah menjadi. Ini ada yang menjadi. Nah, jadi sedikit saja penguatan untuk konsep model pendidikan gerak ini. Kemarin kita ada 4 konsep ya. Konsep gerak itu mulai dari pohon yang kemarin kita gambar, di bawahnya ada akar, konsep ruang, konsep apa namanya? Konsep keterhubungan,
apa lagi, konsep ruang, konsep keterhubungan, Tubuh Kak, konsep konsep tubuh, tubuh, ya. Satu lagi, keterhubungan, udah keterhubungan, konsep Kesadaran tubuh, ya, konsep kesadaran tubuh, konsep usaha, konsep usaha, oh ya, usaha, konsep ruang, keterhubungan. konsep ya, keterhubungan. ya. Jadi jika kakak telah pahami 4 konsep tersebut yang merupakan model pendidikan gerak, sebenarnya untuk mengajar PJOK ini mengalir saja, karena arahnya kita sudah tahu nih, ada 4 konsep tadi. Ya. Jadi sebenarnya sudah mendukung sekali bagaimana kita untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Bagaimana kondisi hujan di lapangan, kita pindah ke ruangan, apakah kita dalam ruangan kita hanya mengerjakan soal-soal saja, apakah tetap melakukan aktivitas yang bagaimana itu, karena tujuannya model pendidikan gerak. Jadi silakan saja Kak kembangkan saja. Ya, silakan Kak Rizky. Terpencit. Oh ya, siap. Ya, Kak Dwi, ya pemahaman saya terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Siswa dapat mengembangkan kegiatan gerak yang dipelajari dan siswa mendapatkan pembelajaran melalui aktivitas atau kegiatan yang bergerak. Ya, silakan saja Kak Dwi ya. Udah pada pendidikan gerak nih dari Kak Rian Topan. Dialah aktivitas tubuh dalam melaksanakan suatu kegiatan fisik yang dilakukan peserta didik dengan senang. Ya, tetap harus senang ya kegiatan peserta didik ya. Ya. Jadi ide-ide guru PJOK sekarang tidak hanya berpacu atau memenuhi pembelajaran yang mengarah kepada cabang olahraga saja. Jadi bagaimana kita memenuhi ya gerak mereka yang secara kompleks ataupun secara sederhana. Seperti yang kemarin saya lakukan juga di sekolah, berhubung lapangan lagi dipakai sama guru mau PPG, saya kondisikan peserta didik untuk hanya jalan santai keliling kampung saja. Tapi itu sudah salah satu cara kita untuk memenuhi kebutuhan gerak mereka. Pak Rizky menjawab, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan dengan pemahaman gerak. Pembelajaran PJOK ya, saya tadi silakan saja kakak kembangkan, tapi mengarah ya, misal kita kebugaran jasmani ya, jalan santai keliling kampung sudah termasuk aktivitas kebugaran jasmani. Kemudian Kak Suhaimi memahami dasar-dasar gerak yang bermakna dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta didik ya. Jadi arahnya tetap kepada kehidupan mereka ya Kak Suhaimi ya. Jadi kakak sudah paham nih dengan model pendidikan gerak dari 4 konsep tadi. Ya, kita kembangkan saja arahnya, mau mulai berbaris, mulai cara mereka melakukan aktivitas, kemudian membentuk kelompok. Ya. Kalau kelompoknya bolanya cuma satu, ya bagaimana supaya semuanya bisa gerak mereka terpenuhi. Kalau bolanya ada 5, gimana kelompoknya ya gitu ya. Itu kakak sudah mulai paham ya. Di sana ada bentuk-bentuk, di modul kakak itu ada bentuk-bentuk barisan mungkin yang kakak pelajari. Ya, terima kasih kak ya, luar biasa nih kakak nih. Kemudian sekarang kita masuk bagaimana pemahaman kakak terkait model pendidikan kebugaran. Apakah sudah mendukung dari pemahaman kakak terhadap model pendidikan kebugaran tersebut, sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada politik. Jadi model pendidikan gerak. Sekarang kita masuk kepada model pendidikan kebugaran. Silakan kak, apa yang kakak pahami? Kak Idam hadir? Oh hadir ya, Kak Idam.
kasih Kak Idam. Ya, silakan Kak Idam juga menjawab ya di kolom chat. Ya. Ya, Kak Darmawan ya, memahami cara melakukan penilaian kebugaran untuk mengukur tingkat kebugaran individu dan memantau kemajuan tanpa adanya aktivitas yang berlebihan dengan mengukur presentasi dan ya bisa kita kembangkan di sana bagaimana mereka tahu di mana letak titik-titik untuk menghitung denyut nadi. Dia udah bagus tuh kalau tingkat SD. Kemudian pengenalan komponen kebugaran, pembiasaan hidup sehat serta latihan kebugaran yang terstruktur. Ya benar sekali Kak Suhaimi. Latihannya mulai teratur ya. Terkadang kita bukan tidak tepat, cuma belum mengetahui saja bagian mana yang harus kita kuatkan dalam bentuk latihan sering terjadi di lapangan. Kadang anak-anak itu mulai sudah muntah di sana, ada yang mulai hitam di sana. Ya, kita penuhi lagi kebutuhan mereka. Silakan lagi kakak yang lain. Ya, Kak Sopan juga nih. Pendidikan kebugaran yang mana kita sebagai guru mempromosikan kesehatan dan kebugaran dan kegiatan aktivitas yang dirancang dalam latihan kebugaran ya. Jadi yang tadi saya sampaikan dalam merancang latihan kebugaran tadi ada persentasenya yang mungkin kita batasi, tidak perlu kita harus. Kalau yang kemarin disampaikan Kak Darmawan itu kalau tak muntah tak selesai dia, tak berhenti dia gitu ya Kak Darmawan ya. Jadi kita mulai mengurangi hal demikian. Kita tetap mengacu kepada standar-standar yang mungkin harus kita kuatkan di sana. Saya sudah terapkan di pembelajaran Kak. Setiap kali masuk saya wajib menghitung denyut nadi peserta didik. Jadi pagi itu sebelum mereka pemanasan, sebelum mereka berbaris, kita duduk dulu kan. Saya coba hitung denyut nadi dulu. Ya, tapi kita sampaikan tujuannya apa. Jadi di sana mereka jadi tahu, oh di sini ya Pak ngitung denyut nadi. Iya, itu pasti ada yang lebih, ada yang kurang, ada mungkin kalau kemarin saya awal-awal ada yang 10 denyut nadinya. Nah, ini kayak orang di rumah sakit, orang ACU nih gitu bilang. Jadi untuk pembelajarannya, pendidikannya di mana Kak? Ya, bagaimana mereka mengetahui di mana titik denyut nadi itu sudah termasuk pendidikan sebenarnya. Kemudian kita gunakan waktu
ada 30 detik, terkadang ada 20 detik, ya kita variasikan saja, ada 15 detik. Nah, itu juga termasuk pembelajaran di sana. Karena menghitungnya 1 menit 60 detik, ya kita variasikan saja. Tapi efektifnya ya 15 atau 20 detik. Jangan kita hitung 60 detik, karena makin lama mereka udah mulai stabil detak jantungnya. Tapi kita kalikan saja. Kak Dwi jawab, meningkatkan kualitas hidup individu melalui kegiatan olahraga atau aktivitas fisik yang teratur, ya. Kak Fauzia model pendidikan kebugaran merupakan salah satu tujuan penting dalam pendidikan jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik, pengetahuan tentang kesehatan, ya. Minimal mereka tahu berapa denyut nadi mereka aja, itu udah luar biasa. Dan kita juga berikan juga batas normalnya sekian, maksimalnya tidak boleh lebih dari sekian. Rumus yang kita pakai yang biasa itu 220 dikurang umur, itu rumus yang sudah bagus sekali. Dan bagi kakak peserta PPG itu keluar tuh soal UP-nya. Jadi alhamdulillah kita di BKG ini mempelajari ke sana, materinya juga mengarah ke sana. Ya, Kak Rian menjawab model BKG. Udah ya? Ya, ialah bagaimana cara peserta didik tersebut mau dan terbiasa melakukan aktivitas fisik setiap hari minimal 15 atau lebih dalam sehari-hari agar kebugaran tubuhnya tetap stabil, ya. Ini yang sulit kita berikan, atau kita berikan penguatan kepada anak-anak kita. Kita itu maunya bagaimana tempat jogging atau running track itu kan penuh, atau pagi sore aktivitas mereka itu jogging tanpa adanya iming-iming, atau dengan sadar mereka melakukan aktivitas jogging cukup 15 menit saja sehari, atau mau mereka lebihkan setiap hari mereka ada aktivitas olahraga. Tidak perlu mereka harus pandai main sepak bola, tak perlu mereka pandai main bola voli, cukup mungkin hanya lari-lari kecil 15 menit sehari harus mereka targetkan, tapi dilakukan dengan sadar, ya itu sudah luar biasa sekali, ya Kak. Sulit sekali kita menerapkan hal demikian. Terkadang kita pas materi kebugaran kita berikan latihan push up tuh begini, kita buat sit up begini, harapannya mereka melakukan di rumah ini ya bisa gitu untuk meningkatkan ini mungkin ini, tapi terkadang kelemahannya pada gadget saja. Mereka tidak bisa mengantisipasi gadget yang luar biasa ini. Ini juga menjadi PR bagi kita semua, Kakak, ya. Termasuk saya di rumah. Sekarang apalagi dalam kondisi yang sangat ramai di rumah, ya anak mulai main HP semua, ya mereka keikutan. Jadi kita tidak mungkin marah di sana kan. Ya, inilah tugas kita bagaimana membackup. Terima kasih ya Kak. Terakhir nih ada soalan terakhirnya. Nah, ini yang paling penting nih. Sejauh apa pemahaman kakak terkait sport education model? Apakah SEM ini sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak dijawab saja. Ini SEM nih. Ya, Kak Mira menjawab yang tadi ya, meningkatkan kebugaran fisik siswa melalui pembelajaran terstruktur ya. Atau yang SEM ini, Kak Mira? Saya rasa yang model pendidikan kebugaran nih. Terima kasih Kak Mira. Ini SEM menurut saya sangat menarik, atau
bahkan ini merupakan hal yang baru yang kakak pahami ya. Ya, benar nih yang dikatakan Kak Sopan, luar biasa Kak, ilmu baru. Ya, SEM kita pelajari di PKG, belum ada di pelatihan-pelatihan yang lain. Jadi SEM ini dipelajari di PKG. Ya. SEM segala kegiatan yang dilakukan yang mana dari mulai perencanaan sampai akhir semua berpusat pada strategi. Ya, kita meramu bagaimana anak-anak itu bisa merancang kegiatan dengan sebaik-baiknya. Kita hanya sebagai pendamping saja, memberikan penguatan saja bagaimana mereka bisa beraktivitas. Tujuannya memang benar untuk kegiatan sekolah, tapi ini muaranya bagaimana nanti mereka hidup di masyarakat dengan SEM ini. Jadi mereka sudah terbiasa menjadi supporter. Jadi supporter yang baik itu harus bagaimana gitu kan? Apa yang harus mereka siapkan? Kemudian sebagai wasit di sana, kemudian sebagai penyelenggara. Ya, SEM ialah bagaimana caranya kita sebagai seorang pendidik bisa menumbuhkan rasa di hati pendidik agar saling aktif terlibat dalam proses. Ya, ini juga bagaimana mereka aktif dalam pembelajaran. Semuanya memiliki peran. Ya, kaidah mengajarkan siswa bisa bertanggung jawab, gotong royong, disiplin. Ya, disiplinnya dalam arti kata mereka sudah rancang kegiatan dan mereka lakukan itu sesuai apa yang mereka rancang. Waktunya baik, tugas tanggung jawabnya. Ya, terima kasih Kak Idam. Saya sering SEM sekarang malah di kelas itu. Kalau mereka bermain voli, bagaimana semuanya bermain, tidak ada yang duduk lagi ya. Minimal mereka jadi tukang ambil bola, anak gawang, kemudian tukeran, tim A yang main, tim A, tim B yang main, tim C jadi wasit, tim C yang jadi hakim garis, tim C yang jadi penjemput bola, kemudian gantian. Nah, jadi sekarang mereka sudah tahu sampai sekarang Pak, kami mau main bola beracun lah, ya silakan bentuk tim. Ingat yang jadi wasitnya harus adil, kita berikan penguatan. Kak Darmawan, SEM dapat meningkatkan motivasi siswa untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik dengan memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan dan relevan dengan rancangan yang sesuai. Ya, makanya tadi sampaikan Kak Sopan, bagaimana mereka merancang. Kita hanya memberikan gambaran, ya mereka merancang gini-gini Pak, gini-gini Pak. Ya kita coba kita buka pemahaman mereka. Mungkin anak-anak kita ini ingin wah semua, tapi resiko yang mungkin mereka hadapi tergantung kita bagaimana memanage rencana yang mereka buat, dan kita coba memberikan masalah di sana. Ini kalau tidak bisa seperti ini, apa tindakannya? Kalau hari hujan, gimana kita mengantisipasinya? Itu dia. Sesuai perencanaan ya Kak Darmawan. Kemudian Kak Suhaimi, setiap peserta didik memiliki waktu untuk mengasah keterampilan melalui SEM. Ya, kita yang mengasah Kak Suhaimi. Kita yang menjadi fasilitatornya, kita yang menjadi pendampingnya. Bagaimana mereka ini dengan sadar, jika kita main ini Pak biar saya wasit, Pak biar saya jadi timer, Pak biar saya jadi scoreboard, kayak gitu ya. Kalau kita kan sering gitu, bagaimana di lapangan itu mau main, kita coba ambil wasit dulu, nanti pas waktu habis kan kita lagi ya main, kita mungkin wasitnya jadi wasit terus. Kalau main futsal gitu ya Kak Rian ya, Kak Rizky ya, jadi tim A tim B main, yang rekan-rekan nunggu ada yang jadi wasit ya. Karena setelah waktu habis atau 2-0 main futsal, wasitnya gantian, wasit lagi yang main. Nah, itu dia. Kak Dwi meningkatkan atau mengembangkan kreativitas dalam keterampilan berolahraga didik dalam perencanaan sampai pelaksanaan. Ya, dilakukan dengan bergotong royong yang dilakukan bersama didik. Luar biasa. SEM pembelajaran yang bermakna dan dengan tujuan pengembangan keterampilan sosial, akademik, dan fisik saja. Ya, sosial ya di sana. Ditekankan Kak Ilham. Benar Kak? Kemudian Kak Mira, SEM upaya untuk meningkatkan aktivitas siswa dan memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan.
ya lebih mereka bagaimana pengalaman yang mereka dapatkan ya Kak Mira ya. Jadi contohnya misal mereka udah dewasa, udah berhasil, mereka akan ingat itu. Wah, saya sama Ibu Mira dulu waktu main voli saya jadi wasit pernah, saya jadi anak gawang pernah. Cerita itu yang rasanya membuat kita puas nanti di mana mereka sudah berhasil. Ada yang mereka dapatkan dari kita dan mereka ceritakan nanti pas mereka sudah berhasil. Itu rasa saya merupakan hal yang sangat membanggakan sekali ya Kak. Kemudian nah kita masuk lagi nih 2.6 yang kemarin. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait asesmen otentik? Nah, asesmen otentik. Apakah pemahaman Kakak terhadap asesmen otentik itu sudah mendukung? Oh, di sini masih itu ya. Ya, bagaimana Kak pemahaman Kakak terkait asesmen otentik ini dalam pembelajaran PJOK ya? Nah, apakah asesmen otentik itu sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan nggak? Ini sepertinya satu pertanyaan lagi nih. Kita hanya koneksi saja, nanti baru kita ke persiapan. Oh ya, Kak Sopan menjawab ini asesmen otentik di mana kita melihat kegiatan tahu
kegiatan atau aktivitas di permainannya sebenarnya, sehingga pembelajaran yang diberikan dapat diterapkan. Ya, lebih pembelajarannya. Kak Idam dalam proses pembelajaran dapat menilai partisipasi, kerjasama, dan sikap siswa selama kegiatan pembelajaran. Ya. Kak Dwi Antonio, penilaian yang disesuaikan berdasarkan level yang ya sudah mendukung karena kita dapat melihat tingkatan hasil pembelajaran peserta didik. Kemudian Kak Darmawan, adanya umpan balik untuk mendukung agar siswa menjadi lebih berkembang. Kak Darhami, pendekatan pembelajaran di mana siswa memiliki peran aktif dengan menentukan tujuan pembelajaran dan mengevaluasi hasil pembelajaran mereka. Ya. Proses pengevaluasi atau mengukur kinerja pendidik dalam konteks dunia nyata. Jadi ini tepat nih Kak Rian ya. Kemudian asesmen otentik, Kak Suemi membuat pembelajaran lebih bermakna karena dapat melihat relevansi antara apa yang dipelajari dan bagaimana itu berguna di kehidupan sehari-hari. Luar biasa nih pemahaman kakak terkait asesmen otentik di sana. Metode evaluasi yang menilai kemampuan siswa melalui tugas yang mencerminkan situasinya. Terima kasih kakak ya. Nah, sebenarnya paket model 2 itu keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu sebenarnya menuju atau menjadi tujuannya yaitu paradigma perubahan diri dalam kelas dan kelas dalam PJOK. Jadi model 2 itu dia kembalinya ke tujuannya ke paradigma. Bagaimana kita memenuhi paradigma ya dalam pembelajaran PJOK di kelas. Jadi alurnya emang seperti itu. Jadi di sana mengarahkan ke backward design, bagaimana tujuannya di awal dulu, baru kita di akhirnya kita pelajari bagaimana untuk mendapatkan yang di awal tadi. Jadi makanya panahnya ke atas ini. Jadi ini kan paket satu nih yang di atas, ya. Jadi bagaimana untuk mencapai yang di atas ini, yang menjadi tujuannya paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK ini, ya kita harus menguatkan dengan keterampilan pedagogik di modul 2, pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi mulai dari strategi, model pembelajaran, di sana model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model SEM, ini sebenarnya mengarah agar kita berpusat pada peserta didik. Jadi tidak lagi yang kita dengar kemarin itu teacher center learning, tapi bagaimana menjadi student center learning. SCL tuh, yang kakak ingat SCL. Terima kasih ya kakak ya, luar biasa ini untuk koneksi. Ini baru koneksi nih, kita belum masuk. Boleh tepuk tangan dulu seperti Kak Ketua, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Ya, berikutnya Kak, setelah ini kita baru masuk kepada penjelasan tugas aksi nyata. Setelah ini baru kita masuk kepada yang keduanya, agenda kita itu penjelasan tugas aksi nyata. Apa saja Kak yang akan kami lakukan, kata Kak Dwi tadi ya. Nah, sabar Kak Dwi, ini baru saya sampaikan. Sabar Kak Dwi ternyata. Mentang-mentang ada burung hantu belakangnya tuh. Ya, sebentar ya Kak Dwi ya. Ya, penjelasan tugas aksi nyata ini waktunya hanya 7 hari kata saya, 7 atau 10 hari. Jadi kakak harus kuatkan di aksi nyatanya kakak. Pertama ini pengantarnya,
Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Nah, kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. A, itu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi yang diharapkan itu, yang muncul dari kakak itu ada 3 aspek. Berdasarkan 1 modul ajar kakak yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik. Jadi mulai dari awalnya yang kemarin kita pelajari, kalau ada asesmen apa, ini apa, sudah ada di modul ajarnya atau di perangkatnya. Kemudian rekam video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK. Kita praktek mengajar di kelas kakak masing-masing. Rekaman video berisi kegiatan awal, kegiatan pembelajaran inti, maksimal 30 menit tanpa edit. Kemudian kegiatan pembelajaran akhir, kemudian refleksi pasca pembelajaran, dan terakhir testimoni peserta didik. Jadi kakak membuat rencana dalam modul ajarnya, di sana sudah ada alur-alurnya kegiatan, mulai dari ya kakak pahami yang kita pelajari kemarin. Kemudian di sana nanti kakak rekam video cukup 30 menit kegiatan intinya. Ya, kalau pendahuluannya silakan kakak mau berapa menit, kemudian kegiatan akhirnya silakan beberapa menit, dan testimoninya biasanya setelah kegiatan. Jadi yang tanpa edit itu pada kegiatan pembelajaran inti. Untuk misal kakak di kelas dulu, ya silakan nanti potong baru masuk ke kegiatan inti. Ya, kegiatan intinya full 30 menit, tidak boleh diedit. Jadi tidak ada putus-putus. Nah, kegiatan akhirnya ya silakan kakak mau cut dulu di sana, baru kakak lanjutkan, kemudian masuk ke refleksi di sana, baru testimoni 1 atau beberapa orang. Bagaimana apa yang mereka rasakan setelah diberikan pembelajaran yang demikian. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dan video yang diunggah. Jadi kakak mulai dari modul ajarnya sampai kepada videonya harus nyambung. Jangan pula modul ajarnya tentang permainan bola kecil, pas prakteknya bola besar, kan ini tidak nyambung. Jadi harapannya kakak ada kesesuaian antara modul dan video. Nah, penjelasan teknis aksi nyata ini menurut Mary Edner hanya ada 1 bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Aksi nyata. Ya, jadi kalau menurut Mary Edner tadi hanya apa kak? Tindakan. Hanya ada 1 bukti dari kemampuan kakak itu. Apa buktinya kakak? Ya, tindakan, aksi nyata. Ini merupakan tugas mandiri ya kakak ya.
silakan nanti Kak bekerja sama dengan rekan di sekolah terkait mengambil video atau pengamatannya. Ya, tujuan pembelajaran khususnya peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, pertama, kembangkan modul ajar untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain, pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, dalam mengembangkan modul ajar kakak itu dapat memulai dari modul ajar atau FPP yang ada atau yang telah ada dikerjakan di modul 1.6 atau ingin kakak kembangkan lagi, mungkin ada yang perlu kakak kuatkan atau kakak tambah, silakan. Kemudian apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik, mulai dari bentuk desainnya, pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik. Kemudian implementasikan pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial dan pemanfaatan sumber daya berbasis aset atau kekuatan dalam merancang strategi pembelajaran PJOK. Nah, jadi dari modul kita yang modul 1 kemarin, modul dari isu, thinking, kemudian di modul 2 itu ada model atau strategi, kemudian ada SEM di sana, silakan masukkan ke dalam satu perangkat ajar kakak atau baik FPP ataupun mungkin ada kakak. Jika perlu dikasih blok seperti yang ada diferensiasinya di sini, isu sosialnya seperti itu. Kemudian menggunakan salah satu model instruksional PJOK. Ini kakak dah belajar nih, yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan model pembelajaran sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak. Silakan pilih model gerak, kebugaran, ataupun SEM. Adakah adanya perencanaan, adanya penerapan rancangan asesmen otentik, berarti ada rubrik di sana. Itu aja. Kemudian unggah RPP atau model aja yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di LMS ya kakak ya, sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Kita ketemunya di lini masa. Jadi NPP maupun modul ajarnya dan rekaman videonya silakan diunggah di sana. Aspek yang dinilai ini banyak, saya foto saja, nanti saya kirim ke kakak ya. Yang jelas ada 3 itu aspeknya. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ini ada yang bisa foto aspek yang dinilai ini? Silakan dipoto dulu. Udah ya, nanti di share saja di grup. Terakhir D, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik.
Setelah mengimplementasikan pengembangan pelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang kakak ampu melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, what, so what, dan now what. Ini sudah kakak pelajari di modul 1.1 untuk membantu kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan melalui aktivitas dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Kemudian tahap kedua, pertanyaan so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata. Tetap dikaitkan dengan modul 2.1 sampai 2. Tahap refleksi terakhir yaitu pertanyaan no what, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merefleksikan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan mendatang. Nah, keseluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu konteks dan pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Ini saya foto. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Pertama, jujur hanya mendeskripsikan. Jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Ya, saya sering sampaikan kakak kemarin, lebih enak kita bercerita tapi dengan cara menulis. Ya. Kemudian jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak lakukan untuk memperbaikinya. Ketiga, bersikaplah selektif. Tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide pentingnya saja. Lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa yang akan datang. Serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses PKG ini. Jadi tadi saya sampaikan lebih enak kakak cerita saja. Terkait ini juga saya foto ya. Nanti saya kirim ke grup. Ya, ini rubrik penilaian. Jika perlu nanti kakak saya kirim saja nih. Kalau perlu PPT-nya saya kirim PPT-nya. Biar lebih memudahkan kakak dalam melakukan aksi nyata. Ya, ini dia di masa kakak. Pertama itu menyusun. Setelah sesi ini kakak menyusun. Setelah kakak susun rencana RPP modul ajarnya, kemudian kakak susun aksi nyata, pembuatan videonya, kemudian unggah rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan ya. Kemudian penilaian karya setelah diupload modul ajar dan videonya, kemudian refleksi hasil nyata. Ini tatap maya lagi nanti kita setelah ini baru kita setelah kakak melakukan hasil nyata kita akan refleksi sekali lagi. Ini lini masanya kakak ya. Kemudian ya berarti untuk persiapan aksi nyatanya cukup sampai di lini masa. Mudah-mudahan kakak paham ya. Kalau tidak nanti saya coba bagikan PPT-nya. Perlu kak PPT-nya? Perlu kak. Perlu. Perlu ya. Kirim aja nih. Jadi Ada mau kan kak. Aduh. Bisa pelajari nanti. Itu tuh. Kenapa kak Ilham?
Usut muka Kak Darmawan tuh tak suka. Ngapa tuh? Ada apa cerita Kak Dermawan sama Kak Ilham tuh? Ada rahasia sepertinya. Selalu curhat orang tuh berdua tuh Kak. Oh ya. Ya. Nanti Bahagia, kita curhat aja bahagia. ya. Ini kita lanjut terakhir sesi ketiga yaitu diskusi dan tanya jawab. Mungkin ada dari kakak yang ingin bertanya dari penjelasan tadi, silakan kakak. Ya karena tidak ada, oh ya ada. Silakan kak. Ya silakan. Atau udah paham nih? Wah luar biasa nih kalau udah paham. Silakan Kak Darmawan. Parah. Silakan Kak. Ya Kak. Ayo ada. Ya, Sopan Kak bertanya. Ya silakan Kak. Ini Pak Kak pertanyaan mungkin tentang video pembelajaran. Mungkin sepemahaman saya kan di dalam 30 menit itu kan kegiatan inti yang tidak boleh diedit Kak ya. Kecuali tulisan Kak ya. Ya. Eh, Ya. Yang saya tanyakan refleksi kegiatan ketika kita ada refleksi kegiatan anak, maksudnya antar siswa kan ada refleksi diri sendiri kemarin kita belajarkan refleksi antar teman itu bisa masuk ke inti kan Kak di kegiatan inti. Di itu penutup sepertinya. Oh di penutup aja Kak. Ya. Jadi kalau videonya itu hampir 2 JP ya. Berarti. Ya. Karena 30 menit itu waktu pembelajaran waktu intinya, nanti pas penutupnya ambil mungkin 15 atau 10 menit. Oke siap. Yang lain silakan maksudnya bukan edit dalam arti kata di-cut gitu ya, tapi pas mungkin di situasi yang pembukaan mungkin di kelas atau di lapangan yang posisinya di lain kamera. Kemudian yang pas inti kameranya full saja, tidak perlu agak gerak-gerakkan. Tapi tentunya suaranya harus terdengar jelas. Kemudian pas penutup kan mungkin anak-anak didudukkan dulu atau gimana tuh tergantung kakak. Untuk referensi nanti kita coba buka di YouTube juga banyak, di TikTok juga banyak, silakan kakak diakses saja. Yang penting antara RPP sama videonya sama, maksudnya dalam arti kata sesuai. RPP bola basket main voli ya. Nah itu udah jelas saya ini tuh tidak dinilai. Nanti malu saya buat 100 ternyata RPP sama videonya beda kak, kata orang begitu. Nah ini bingung saya. Ya jadi tetap sesuai antara video sama modul ajar yang kakak rancang. Tidak perlu ragu, kakak kan udah punya RPP-nya, silakan kakak kuatkan lagi, mungkin ditambah di sana ada asesmennya, asesmen otentiknya seperti apa, kan ada petunjuk yang kemarin kita pelajari ya di asesmen otentik ya, jadi ke asesmennya rekan sejawat itu gimana, itu saja. Terima kasih Kak Sopan, mungkin yang lain silakan. Nanti buka Zoom itu balik nih. Apa? nambah JP kan? di luar Zoom meeting ini nanti. Oh iya silakan Kak. Kalau itu beda nanti Kak ya, kalau yang mau UKIN itu nanti aja. Iya Kak.
30 mana ini guys? Silakan Kak Dermawan. Kak Ya, Dwi. Kak Dwi silakan. Jadi Kak, kita nih rekam kan. Ya. Dia diambil itu pas kegiatan intinya saja tuh. Selama 30 menit ya kayak Ibas ya. Atau keseluruhan? Keseluruhan Kak. Tapi kegiatan intinya yang tidak boleh dipotong. Oh, Tidak ada edit di sana. berarti di pembukaan atau penutupan itu boleh diedit-edit. Ya, boleh misal kakak lagi di mana, lagi duduk, lagi pas cut saja di sana, kemudian nanti tinggal digabungin saja. Kalau 2JP. Kalau Ukin beda. Kalau Ukin kakak tidak boleh edit sama sekali. Iya, betul. Video pool itu tanpa edit video poolnya. Nah, kalau Video ini silakan kakak edit, mungkin kakak sampaikan ini pendahuluan. Nanti kakak gabungin saja. Videonya tetap digabung itu. Cuma pas kegiatan intinya 30 menit itu tidak ada edit, atau mungkin lagi ngomong top, rupanya kayak kamera tiba-tiba di sebelah kanan, tiba-tiba kamera sebelah kiri. Itu kan berarti diedit videonya. Ada lagi Kak Dwi? Silakan Kak Dermawan. Ya, misalkan untuk kegiatan intinya tuh boleh lebih dari 3 menit misalkan, atau iya. kurang kayak gitu, kayak mana? Yang pastinya lebih itu biasanya kan? Ya. Tak lebih ya. Pas Tak lebih ya. Intinya harus pas 30 menit ya. Intinya tuh pas 30 menit. Kalau kakak lebih nanti berapa menit kakak pendahuluan? Berapa menit kakak penutup? Waktunya rusakin. Kalau SD Kak Darman SMP ya? Ya, SMP kan kita SMP, 41 jam 1 JP. Ya. Oh, berarti kita ngambil video ini 1 JP. ya, 1 jam itu. Jam pelajaran. Satu pelajaran kan Ya. 2 JP itu. Ya, jadi maksimalkan saja 2 JP-nya. Yang penting video intinya, kegiatan intinya maksimal 30 menit. Paling kakak buat 25 atau 28 juga tidak masalah. Oke. Tapi kalau kakak lebih daripada, Terima kasih. jadi 30 namanya tidak efektif, terlalu lama, nanti kakak belum kegiatan pembuka, belum kegiatan penutup di sana. Karena kita sesuai yang diminta saja Kak Darmawannya. Siap. Atau Kak Darmawan pembukaannya cukup 3 menit ya? Tak cukup kan? Ya. Mungkin absen gimana gitu. Dan dari awal. Berarti yang kita edit itu yang itu harus pas nanti 3 menit, terus penutupan Full tanpa edit. Untuk yang 30 kegiatan inti itu tidak edit. Oke. Siap. Oke. Coba kita kembali sana ya. Nah, ini dia. Rekaman video itu berisi kegiatan awal. Kemudian di blok nih yang hitam tebal ini, kegiatan pembelajaran intinya maksimal 30 menit tanpa edit. Maksimal kayak. Kegiatan inti ya, kegiatan inti. Di sana dibaca kegiatan inti. Kemudian ada testimoni yang terakhir. Testimoni ini silakan aja kakak berikan pertanyaan atau mereka memberikan pernyataan. Saya senang dengan pembelajaran yang dirancang oleh Pak Darmawan, kata anak itu kan, ya silakan aja. Ya. Ya, bukan videonya 30 menit, tapi kegiatan intinya 30 maksimal 30 menit. Ya kalau di bawahnya ya tidak masalah. Berarti keseluruhan. Jangan dimana-mana. Kak Mira pertanyaan tadi Ada lagi Kak? Kamera dulu tadi. Iya, kamera dulu. Ya, terima kasih untuk pengambilan pas ngambil videonya itu Kak. Pas di lapangan itu yang bagusnya itu diambil posisi kameranya bagian depan atau samping gitu. Oh ya. Iya, pas posisi pengambilan videonya itu loh dimaksud. Ya. Terima kasih Kak Mira ya.
Yang jelas pertama sekali yang perlu kakak ingat itu tidak menghadap matahari kameranya ya, nanti gelap semua. Oh iya. Ya. Silakan kakak sesuaikan, mau di belakang juga boleh, mau di samping juga boleh. Yang penting kelihatan guru sama muridnya. Kalau di samping kan jelas juga tuh ada murid, ada gurunya. Kalau di belakang juga Iya. boleh. Tapi dia tidak edit, mau kakak pindahin silakan dari samping, ada yang pindahin kakak belakang ya silakan. Kemudian ada lagi Kak, Ya, ini untuk yang kegiatan di dalam kelas selesai pemateri dilampirkan atau ditampilkan itu menggunakan LKPD kan, itu apakah termasuk kegiatan inti atau bagaimana itu? ya pada saat menggunakan LKPD itu kegiatan inti tuh. Oh iya, iya. Ya, misal contoh kakak ada yang praktik senam, ada penilaian rekan sejawat, ya mereka memiliki LKPD. Kelompok ini menilai kelompok ini, ada LKPD-nya. Mereka mencoba memberikan umpan balik kepada kelompok yang lain. Itu LKPD-nya tetap kita berikan. Itu di kegiatan inti biasanya. Penutupnya kita Ya. hanya calling down itu juga di inti kalau kakak lakukan. Mereka cuma duduk dan baru kakak masuk kepada kegiatan penutup. Kemudian kalau yang untuk modul ajarnya itu LKPD-nya langsung dilampirkan di situ juga atau bagaimana Kak? Ya, dilampirkan Kak. Oh dilampirkan ya. Ya. Yang jelas nanti bagaimana kakak merancang asesmen otentik itu, menerapkan asesmen otentik. Oh berarti di situ yang pertama di situ modul dulu, baru LKPD-nya, baru asesmen penilaiannya otentik, gitu ya Kak ya? Ya petunjuknya seperti apa otentik yang kakak lakukan itu. Ya. Ya, oke terima kasih Kak. Silakan Kak Dwi. Oh, iya Kak, izin saya mau bertanya. Ya kan kita tahu untuk SD kan 2 JP itu Kak ya. Ya. 2 JP berarti 1 JP-nya kan 35 menit kalau nggak SD. Nah, berarti kalau kita mengikuti yang ini 30 menit kegiatan inti berarti kan banyak waktu yang sisanya tuh Kak. Berarti kalau kegiatan awal misalnya saya ambil 10 menit, kegiatan pembelajaran akhir itu misalnya 10 menit lagi, itu berarti total kan 50 menit tuh Kak ya. Ya. Nah, berarti oke-oke saja itu Kak untuk aksi nyata ini, PKG maksudnya. Ya, dan gini Kak, sebenarnya ini lebih latihan sih sebenarnya. Oh. Jadi nanti bagaimana kakak membuat video UKIN itu sudah fix, maksudnya sudah tahu oh kalau gini nih HP-nya mati, kalau begini HP-nya full nih videonya, memorinya tidak penuh nih. Jadi lebih baik kakak lakukan yang bagaimana nanti saat kakak membuat video UKIN. Karena membuat video UKIN itu tidak bisa satu kali, itu kuncinya. Pasti berulang-ulang karena terkadang waktu tidak pas, terkadang kegiatannya kok sedikit, kemudian apakah HP-nya mati, mungkin rekam video pas lagi panas-panasnya mati dia video, kemudian audionya mungkin tidak dengar dengan jelas. Itu resiko di UKIN ya, kalau audio tidak jelas, resiko itu Kak Dwi. Iya. Kalau untuk UKIN ya mungkin beli mic on atau pakai mic on. Ya maksudnya kita mencoba latihan dulu. Tapi jadi video ini dapat kita ambil, dapat kirim tugas aksi nyatanya, sekaligus kakak bagaimana menyiapkan untuk pelaksanaan atau video UKIN-nya nanti gitu sebenarnya. Saya kemarin gitu. Jadi saya sambil latihan, oh berarti tak bisa nih, HP saya penuh nih memorinya. Nah, jadi sebelum saya ambil video UKIN ya saya hapus lagi memorinya. Karena tak bisa diedit di HP saya itu, tak bisa diedit. Karena saya ngeditnya lewat HP kan. Jadi saya hapus lagi video-video yang berat, yang besar. Jadi saya ulang lagi ngambil videonya. Ternyata bisa, oke. Saya 3 kali ngambil video Kak. Mulai pertama video PKG, 4 malah, video PKG, video observasi,
Mungkin ada observasi kelas tuh yang di PMM itu. Oh iya. Ya, saya coba ngambil video pada saat itu memang kata observernya kita tidak video Pak. Ya tidak apa Bu, saya bilang saya mau sekalian latihan untuk bikin gitu. Nah, jadi standby apakah suaranya terjelas terdengar dengan jelas. Kemudian di lapangan saya pas video ukin itu 2 kali ngambil Kak. Nah, jadi ada 4 kali saya mencoba ngambil video pembelajaran yang full itu 1 menit lebih 1 jam lebih, kan 70 menit ya SD ya. Dan memorinya termakan satu video itu hampir 5 GB. Pertama saya termakan hampir 10 GB karena resolusinya 1080. Nah, jadi yang kedua saya coba ambil dengan 720 hanya 5 GB. Nah, kalau kita tidak coba latihan, pas kita mau ngambil video resiko pada video ukin yang sakral itu video ukin kakak itu. Ya Kak Dwi ya silakan kalau Kak Dwi sekarang mungkin pendahuluannya 10 menit, penutupnya 10 menit ya silakan. Yang penting video intinya tidak kita edit. Ya. Terima kasih Kak Dwi ya. Iya Kak. Terima kasih informasinya. Ada bantu Android dari PGP Kak? Tak ada Kak. Tak ada, untuk UKIN tak ada bantuan. Kalau ini apalagi untuk PKG nggak ada bantuan kita. Full kita, makanya saya maksimalkan gunakan HP di sana. Ya, kalau tidak support kita pinjam HP teman yang mungkin bisa support untuk kita ngambil video. Ya, harapannya juga kita lulus PKG, lulus PPG. Saya agak bingung, saya dah pasrah pada PPG saya. Luar biasa PPG saya. Ya, dengan kondisi situasi yang saya alami ya udahlah, berserah aja lah lagi. Tapi materi-materi yang pada PKG hampir semua masuk di PPG. Di sana ada maksimal VO2 max, bagaimana denyut nadi maksimal manusia. Nah, ada tuh kan kita udah belajar tuh 220 dikurang umur. Ya, kemudian ada IMB, bagaimana indeks massa tubuh ya. Sana ada presentasinya juga. Kalau kakak pahami modul kita ini rata-rata masuk ya. Bagaimana model yang kita pelajari pedagogi banyak di sana. Mudah-mudahan membantu kakak dengan PKG ini. Ulang lagi. Oh iya, kemarin Kak rekom lah mikrofonnya, mic apanya yang mana itu? Ya, silakan Kak, mau TWF, bisa mau Brika, bisa TWF. Ya, TWF bisa. Ya, cari kalau kakak di apa itu yang ada peredamnya. Kalau saya sarankan yang ada peredamnya. Kenapa? Jadi kalau yang peredam itu siswa yang ribut di belakang sana tidak terdengar, tidak masuk suaranya. Kecuali kalau kita mendekat ke dia baru masuk suara anak. Jadi tidak perlu nanti kakak marah-marah pas suruh diam anaknya yang lagi ribut. Tidak perlu lagi. Kita cukup memberikan teguran yang sederhana saja. Yang penting suara kita terekam dengan jelas, tapi orang itu tidak dengar suara ribut di video. Saya juga tidak bisa memastikan bahwa itu yang benar, karena juga saya dalam proses hal yang sama itu ya. Kalau memang itu udah fix benar yang saya lakukan dan lulus, ya, baru saya bisa memastikan ke kakak. Saya juga berjuang di sana. Jadi kita sama-sama berjuang di arah ke sana ya. Kak Darmawan ya, Kak Idam, Kak Darmawan, Kak Mira, Kak Dwi ya, Kak Suhaimi juga ya. Ya, kita sama-sama berjuang sana. Makanya orang nanya minta model aja model. Ya saya juga lagi bingung nih, lagi ya kita PKG gini, saya pernah kirimkan model ajar saya ke salah satu penguji ya di Unti itu. Orang tua aja bingung lihat model-model pendidikan yang kita gunakan di PJOK. Saya takut pengujinya tak tahu dia model SEP, tak tahu dia model dengan kebugaran. Dia tahunya discovery learning, PJBL, PBL. Nah, itu nanti yang kewalahan kita. Jadi saran saya ke kakak,
masukkan juga PBL atau PJBL-nya, baru kakak tambah lagi di bawahnya atau di sampingnya model pendidikan kebugaran, model pendidikan, nanti dikuatkan di modul ajarnya. Gitu ya. Saya masukkan. Ada discovery training ya, saya masukkan juga discovery training. Kadang penguji itu tidak semuanya tahu ini. Saya kemarin saya kasihkan ke penguji di Unri itu, kebetulan ada family yang di Unri jadi penguji, saya coba kirim modul ajar, dia aja bingung. Video kan bingung saya tanya, kan penguji bingung, dah apalagi nanti yang lain. Kalau yang biasa kan orang ini yang mengujinya ya di kelas, di kelas itu ya. Makanya kakak kita kuatkan dengan pedagogi yang umum dulu, baru kita masuk yang punya kita. Itu ya Kak Dwi ya. Jadi silakan saja maksimalkan 30 menit. Intinya mau pendahuluannya 10 menit, saya tetap terima. Penutupnya atau akhirnya 10 menit saya tetap terima. Kemudian di sana nanti agak tambah, ada kegiatan pasca ya, setelah pembelajaran ada refleksi, kemudian ada testimoni. Kakak boleh satu orang anak menyampaikan, saya nama ini, saya senang sekali dengan pembelajaran Pak Dwi Antonio yang membuat saya menjadi lebih ini. Ya itu silakan, itu testimoni anak-anak. Setelah penutupan. Ya setelah kegiatan, video yang testimoni silakan saja kakak, mau di kelas mau di mana, supaya suaranya terdengar jelas. Tapi nanti digabung dalam video. Sampai nanti di akhir itu ada video testimoni. Tetap nanti videonya 1 jaman juga. Iya. Ya, tapi dia edit aman. Yang tak edit ini yang 70 menit tanpa edit itu hampir 5 GB kalau di 720. Tapi kalau 1080 HD-nya itu mau sampai 10 GB. Saya tahu ini karena saya sudah alami hal demikian, makanya saya sarankan menggunakan 720 saja. Karena hasilnya sudah bagus, tergantung nanti kakak bagaimana suaranya terdengar dengan jelas. Kalau kakak lihat di video saya itu video 720 itu. Tak perlu 1080. Itu videonya ada kakak upload di mana itu? Di YouTube atau? Di TikTok ada, di YouTube ada kak. Tonton Kak Mira, referensi ya. Itu. Yang video edit itu yang di TikTok. Iya. Kak ada lagi Kak nih. Banyak pertanyaan Kak Mira nih. Iya memang banyak nih. Ya silakan Kak, silakan. Oke. Jadi kan pas mengerjakan LKPD tuh kebetulan kan di sekolah kami itu lapangannya ya jalan kaki lah dulu gitu ke lapangan nujunya gitu kan. Nah jadi itu boleh diedit atau bagaimana? Yang sedangkan kan kalau di jalan tuh ya kayak mana gitu ha. Itu boleh diedit kategorinya atau tidak? LKPD itu dalam aktivitas inti atau gimana? LKPD ini latihan aja. Bentar Kak ya, dia selesai ngasih materi sama anak, kemudian dia ada 3 soal paling kurang lah pengisian tentang materi sebelum masuk ke lapangan seperti itu. Nah itu kan jalan tuh kebetulan tidak ya jalan ke lapangan gitu. Kalau yang jalannya tuh apa boleh diedit atau bagaimana? Berarti LKPD-nya masih di kelas ya? Iya, masih ya, silakan nanti pas itu kakak off dekat aja. Nanti 30 menitnya lama jalan, aktivitas kakak hanya berapa menit di lapangan. Berarti tidak Kak, saya tidak minta video full Kak, karena kita bukan video full ya. Tapi pas kegiatan intinya kakak tidak ada edit. Maksud tidak edit itu lagi sedang melakukan guling ke depan, akhirnya kakak muncul di depan ya. Okay. Oh berarti di dalam kelas saja nggak apa-apa itu berarti ya Kak ya? Iya. Biar lebih apa gitu. Oke lah. Terima kasih Kak. Saya nilai yang penting sesuai dulu modul ajar sama videonya. Nah, kalau udah beda, saya
itu udah beda lagi nilainya. Kalau udah sama tuh saya yakin saya berikan nilai 100 kalau sama. Bola kecil. Ya. Dengan aspek yang tadi ya, ada rubik yang di apa tadi ya, rubiknya ini ya. Ya, aspek ini ya saya lihat dari sini. Ada lagi mungkin kakak yang lain? Jika tidak ada, kita akhiri nampaknya. Iya, penutup. Kita masuk ke penutup ya. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. So, ya. Model baru. Ya. Baru senyum Kak Darmawan nih kan gitu Kak. Darmawan. Dan masuk ke sesi akhir. Terima kasih Kak. Mungkin ini saja yang saya perlu sampaikan untuk persiapan aksi nyata. Silakan nanti Kak rembuk atau bekerja sama rekan guru di sekolah masing-masing untuk meminta bantuan. Silakan. Ya, Kak Idam udah tepuk tangan tuh. Coba. Tutup juga. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke Kak Darmawan. Sampai kita perjumpaan pada sesi tatap maya kali ini sampai di sini. Kalau sampai di sana telah bahagia dengan orang lain. Foto. Oke, kita akhir akan Berdoa ya dong. Baik, Kakak Darma dan Kakak Fasil, untuk mengakhiri kegiatan kita ini, kita membaca hamdan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi ke Kak Darmawan. Cuman alhamdulillah aja. Ada doanya. Foto lagi. Terima kasih. Ya. Sudah Kak Sofian. Hasil juga ada lain di semua. Terima kasih kepada Kak Fasil. Semoga semuanya berjalan lancar dan dari rekan. Terima kasih banyak atas masukannya. Semoga yang kegiatan didakan dan lain-lain. Setelah saya tutup demikian acara salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idam, dulu kamera Idam. Keluar Kak Idam. Keluarkan Kak Idam, kami tunggu Kak Idam. Ayo Kak Idam. Tambah DP lagi. Kak Idam. Mana Kak Idam? Oke Kak. Ya. Semangat. 1, 2, 3. Gaya Kak Idam. Nampak Kakak guys? Oh, lagi sama anaknya. Ya. Terima kasih ya Kak. Ya. Nanti saya kirim fotonya ke grup ya. Terima kasih. Saya coba tutup. Apa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi